Rahayu, Rahayu. Rahayu. Rahayu Guruji. Rahayu. Oke, kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Terima kasih Guruji atas kesempatannya. Kali ini Ngobras dengan suasana berbeda. Guruji. Berbeda betul. Audiensnya beda ya. Audiensnya juga berbeda. Boleh diintroduce dulu? Silakan. Guruji? Kita hari ini kedatangan untuk teman-teman kita berdiskusi nih Guruji. Ada murid-murid, siswa-siswi dari One Earth School. Karena kita teman-teman kali ini untuk berdiskusi ini dari SMA gitu kan ya Guruji, masih sekolah. Yeah. Pasti udah rada ketebak sedikit nih teman-teman yang sedang menyaksikan pasti. Hari ini temanya adalah kita akan membahas tentang pengangguran Guruji, tantangan bagi generasi Z. Belum kerja, sudah pengangguran nih ya. Justru ini bahkan masih sekolah Guruji. Masih sekolah ya, oke. Oke, tapi sebelum itu Guruji, sebelum saya proceed, Yeah. saya lanjut ke pembahasan kita, saya akan izin Guruji membacakan sebuah pantun Guruji. Word. Oke. Pagi-pagi berkabut, berlari-lari. Terbang melayang ke hujan jati. Kami menyambut Guruji di Bali, semoga senang dan happy. Oke. Ini mungkin pertama kali nih Guruji yang teman-teman Ngobras juga yang biasanya nonton gitu kan, settingannya di One Earth Ciawi. Kali ini kita ada di Anand Ashram di Ubud tepatnya. We have some friends from overseas. Why don't you come and sit? Join us if you want to. If you want to, you can join us. Oke. Please. Yes. Oke, mohon izin Guruji, Yeah. kita langsung ke pembahasan kita Yeah. kali ini nih Guruji. Jadi berangkat dari sebuah kabar Guruji, berita di mana ternyata ada sebuah masalah yang serius Guruji terjadi di Indonesia, di mana ternyata kebanyakan generasi Z yang mana sekarang saat ini tuh lagi di masa produktifnya mereka seharusnya gitu Guruji. Ternyata kebanyakan dari mereka tuh pengangguran Guruji. Karena oke lah kita bahas lagi tentang generasi Z. Mungkin kayak kebanyakan dari kita tahu gitu generasi Z itu adalah generasi yang tumbuh besar di situasi yang serba mudah. Serba apa-apa easy to access gitu Guruji, dari tentang layanan internet dan juga serba easy to get kalau kita mau makan dan lain sebagainya Guruji. Tapi ternyata di balik itu semua, ternyata mereka ini mengalami tantangan yang begitu serius Guruji. Salah satunya adalah di mana mereka sedikit tidak tahan mungkin Guruji bisa dibilang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang memang they never think about that Guruji. Karena mungkin terlalu terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang ada di era tersebut, sehingga ketika mereka dihadapi dengan kenyataan, sedikit mengalami gejolak yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ekspektasikan Guruji. So, my first question Guruji, bagaimanakah Guruji mendeskripsikan atau mungkin mendefinisikan generasi Z ini Guruji? Suatu generasi yang telah menjadi korban dari konspirasi. Sebelumnya juga sudah ada upaya-upaya ke arah sana untuk memperkaya suatu kelompok orang tertentu. Ya. Tapi kelompok orang ini dulu banyak, sekarang kelompok orang ini mengerucut. Jadi mereka bisa kerja sama baik sekali di atas, ya, bisa teamwork. Di sini kita dibuat supaya tidak bisa teamwork. Dan masalah utama yang sedang kita hadapi, sedang akan dihadapi lebih parah lagi adalah masalah teamwork. Sebagai individual we can excel, unggul ya. Tapi sebagai tim belum tentu. Karena tim berarti you have to give and take. Ada orang bicara begini, cara berpikirnya begini, kamu cara berpikirnya begini, dan kalian harus adaptif, saling mengadaptasi. Nggak bisa kekeh atau ngotot, oh no, I'm just like this, I'll not change. You have to change for me. Nggak bisa. Dan ini sudah terjadi sejak saya di bidang usaha, dan kita mulai berjualan garment.
Kalau kalian tanya kepada orang tua kalian, barangkali orang tua kalian masih ingat atau mungkin dulu kalau bikin baju itu baju kemana beli bajunya di mana dulu? Kemana? Beli bahan dulu kan? Beli bahan dulu dan you go to tailor. Dan si tailor ini mengambil ukuran yang sesuai dengan mau bikin seragam pun dulu sesuai dengan setiap orang. Jadi orang tuh nggak bisa dipatok, dipukul ratakan. Tidak bisa. Nggak bisa dipatokin dengan S, M, L, XL tuh nggak bisa sebetulnya. Walaupun ada 2 orang atau 3 orang pakai S ukurannya, ukuran S itu pasti dipaksakan untuk 1 orang. Mungkin untuk orang lain, ukuran itu masih oke. Setiap orang itu unik. Misalnya satu contoh aja, jarak antara kedua pundak ini di mana seharusnya ada jahitan ini, saya sengaja pakai jahitan ini harus pas di sini. Dan itu seorang tailor akan melakukan. Tapi sekarang, begitu kita beli garment, mau beli baju, belinya di mana? Ready made. Dan itu pasti ada agak merosot ke bawah atau tertarik ke atas. Nggak ada yang pas di sini. Seperti saya pakai ini nggak pas nih sebetulnya. Nggak pas, seharusnya ini persis di sini. Jadi sudah ada upaya, karena begini, kalau bagi pengusaha nih ya, kalau mau jualan barang, dia harus bikin standarisasi. Dia nggak mau pusing. 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, nggak mau pusing dia. 15 ya 15, paling 15,5. 16, paling 16,5. 16,5 pun sekarang kalau cari, yang setengah itu jarang bisa didapatkan. Mostly it is either S, M, L, XL, atau 15, 16, 17. Jadi ada upaya untuk menyeragamkan seluruh umat manusia. Penyeragaman ini terjadi juga kemudian di kuliner. Pergi untuk cari fried chicken di mau makan di sini, di barat, di Amerika, di mana the taste the same. Atau mau makan waffle, kalau kalian vegetarian ya makan waffle. Ice cream. Semuanya standar. Nggak ada yang khas. Karena kalau orang mau jualan, standarisasi ini penting. Cost-nya bisa turun. Cost-nya bisa turun. Bikin banyak, 10.000 lusin, dibagikan. Cost-nya rendah. Tapi kalau bikin satu per satu, cost-nya tinggi. Jadi dulu itu di zaman saya, itu kalau baju ini sudah nggak dipakai karena saya sudah menjadi besar, baju itu akan diturunkan kepada adik. Atau kepada tetangga yang butuh, yang masih kecil. Dan seragam, satu seragam itu bisa dipakai 2-3 kali oleh 2-3 orang yang berbeda. Warnanya nggak akan luntur ya. Tapi begitu kita masuk ke penyeragaman, nah sekarang yang sedang terjadi online business ini adalah penyeragaman.